قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, berdasarkan banyaknya informasi, banyaknya postingan-postingan yang membahas terkait video yang viral dari Ustadz Riyad Bajri ini yang merokok kaum muslimin, ya. Ini sangat kuat dugaan, ya, bahwa itu memang Ustadz Riyad Bajri kaum muslimin. Begitu juga dengan melihat pembelaan-pembelaan yang dilakukan oleh jamaahnya Ustadz Riyad Bajri kaum muslimin, ya. Ya, kalau kita melihat di channel Harry Pras, ya, di sana ada chattingan, ya, chattingan jamaahnya Ustadz Riyad Bajri, ya. Ya, sangat terlihat mereka ini melakukan pembelaan. Bahkan ada sebuah postingan dari akun Facebook kaum muslimin, ya. Ini dari akun Abdullah Indra Yogaswara Al-Fatih, ya. Coba kita baca postingannya kaum muslimin, ya. Bagi pembela mati-matian Ustadz Riyad Bajri, ya, akhirnya mereka beralibi bahwa video sang Ustadz yang lagi asik merokok sambil diiringi alunan musik tersebut itu video yang sudah lama dibuat, ya. Dan sebelum sang Ustadz hijrah, ya, itu alasan mereka. Oke, untuk sementara secara akal sehat bisa diterima, ya. Dan bisa jadi pengikut URB ini benar dan bisa jadi salah. Artinya kalau rekaman video ketika URB lagi asik merokok tersebut dibuat sudah lama, anggaplah ya sekitar 10, 15 atau 20 tahun yang lalu, maka apa yang disampaikan oleh pengikut URB demi membela Ustadz idola mereka tersebut, ya, URB adalah benar, ya. Namun yang jadi pertanyaan adalah apakah model HP yang dipegang URB dalam video tersebut ya sudah ada sekitar 10, 15 atau 20 tahun yang lalu. Gunakan akal sehat, ya, gunakan akal sehat kita dengan benar, ya. Ini HP-nya, ya, HP Samsung M33, ya, 5G, rilis 4 Maret 2022. Ini kaum muslimin. Ya, HP-nya. HP Samsung Galaxy M33. Ya, rilisnya 4 Maret 2022. Artinya ini belum lama kaum muslimin. Ya, belum lama, ya. Itulah, ya, ini sekarang jejak digital ini kaum muslimin. Orang kalau mau berbohong susah mau berbohong kaum muslimin, ya. Apalagi ada rekaman videonya, ya. Ada properti yang nampak jelas itu, ya, semisal handphone, ya. Handphone ini kan berseri, ya, dari tahun ke tahun itu perkembangannya sangat, ya, sangat bisa dilihat kaum muslimin, sangat bisa dibaca. Jadi susah kalau mau berbohong, handphonenya jelas, ya. Dan ada juga sih kaum muslimin, ya, komentar-komentar yang ya entah itu pembelaan, entah apalah kaum muslimin, ya. Mereka mengatakan, ya, kalau sudah tahu itu keburukan, itu aib, kenapa diumbar, ya. Lawang pelakunya sendiri nggak ngerti malu. Pelakunya sendiri artinya kan nggak ngerti malu kalau seperti ini kaum muslimin. Coba, kalau dia ngerti malu, kan nggak mungkin kaum muslimin pakai celana kolor, ya, kumpul dengan banyak orang, ya, meskipun dalam rangka mancing, ya, meskipun dalam rangka mancing, apalagi sambil utut, ya, kumpul sama orang, itu kan artinya nggak ngerti malu, artinya nggak ngerti malu kaum muslimin. Ya seharusnya, ya, kalau masalah hukum rokok, ya, masalah hukum rokok, ya, kita belum tahu, ya, bagaimana pendapat dari Ustadz Riyad Bajri, ya, bagaimana beliau memegang hukum rokok ini, ya. Dan ya, sebenarnya kaum muslimin, ya, kami berusaha mencari-cari video dari Ustadz Riyad Bajri yang membahas masalah hukum rokok, ya. Ternyata kami tidak menemukan kaum muslimin, ya. Kalau ada yang menemukan bolehlah, ya, di-share di kolom komentar, ya, ya, supaya jelas kaum muslimin, ya.
supaya jelas bagaimana pendapat beliau tentang masalah hukum rokok ini. Ya. Kalau ternyata beliau tidak mengharamkan, artinya beliau ini menyelisihi mayoritas para ulama yang bermanhaj salaf. Ya. Menyelisihi pendapat yang dipegang teguh oleh mayoritas para asatidz salafi bahwasanya hukum rokok itu adalah haram. Dan kemudian, ya meskipun beliau tidak berpendapat bahwa hukum rokok itu adalah haram, hanya sekedar makruh, ya, karena pendapat yang paling ringan itu kan makruh, ya. Dan makruh pun sebenarnya ya lebih baik ditinggalkan. Apalagi jelas-jelas ya nggak ada manfaatnya sama sekali. Sementara Nabi Muhammad SAW mengatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, di antara tanda kesempurnaan Islam seseorang, ya, kebaikan Islam seseorang, itu adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Sementara dukhon ini kaum muslimin sudah jelas, ya, sudah jelas ahli kesehatan mengatakan itu tidak ada manfaat sama sekali. Bahkan isinya sekian ribu racun-racun yang berbahaya, zat-zat kimia yang berbahaya. Ya, jadi nggak ada manfaatnya sama sekali. Orang yang mengklaim bahwa itu ada manfaatnya, itu tanpa melakukan penelitian ilmiah. Tanpa melakukan penelitian ilmiah. Hanya menggunakan akal dan hawa nafsunya saja kaum muslimin. Jadi, kalaupun beliau berpendapat makruh, ya seharusnya beliau kan memberikan contoh. Memberikan contoh, karena beliau ustadz. Qudwah, teladan, seharusnya bisa memberikan contoh kepada jamaahnya, ya. Perkara-perkara yang seperti itu, ya itu tinggalkan. Ya karena nggak ada manfaatnya. Meskipun ya tidak berpendapat sampai kepada hukum haram, tapi yang jelas makruh. Ya, tapi beda lagi kalau kemungkinan sampai mengatakan itu halal, ya. Kalau sampai mengatakan itu halal ya berarti memang benar-benar bermasalah, ya, benar-benar bermasalah, dan masalahnya berat kalau sampai menghalalkan, ya, karena menyelisihi para ulama, ya. Bahkan ulama-ulama dari panutan orang-orang aswaja pun mengatakan ya makruh, nggak sampai ke halal, ya, nggak sampai, ya. Dan sebenarnya kaum muslimin, ya, kalau menurut kami, ya mudah-mudahan ini sampai kepada jamaahnya Ustadz Riyad Bajri dan kemudian bisa sampai ke Ustadz Riyad Bajri, ya. Ketika jamaahnya membela dengan menyebutkan itu aib kok disebarkan, ya itu sebenarnya yang menyebarkan ya beliau sendiri. Dan kalau menganggap itu aib, artinya kan itu harusnya disembunyikan. Ya, kenapa kok malah direkam? Ya apalagi dengan cara berkumpul dengan orang banyak, artinya memang sudah nggak ada malu. Ya. Seharusnya kalau menganggap itu aib, perbuatan yang seperti itu aib, seharusnya tidak dilakukan di hadapan orang, sembunyi. Kalau dianggap itu aib, ya sembunyi di kamar, di rumah sendirian, nggak ada yang lihat, sembunyi. Ya. Kalau orang masih bermaksiat, tapi dia sembunyi, malu ketika dilihat orang lain, ya minimal dia menyadari apa yang dia perbuat itu salah, apa yang dia perbuat itu salah. Tapi kalau sudah ya terang-terangan di hadapan orang, ya udut, itu sudah ya bukan aib lagi itu bagi dia. Apalagi sudah tahu direkam, konsekuensi direkam itu pasti tersebar. Ya, jadi dari sini saja kalau dikatakan itu aib, ya gimana ya? Ya karena beliau pun melakukan di hadapan banyak orang. Itu loh. Kalau aib itu seharusnya disembunyikan. Jangan sampai diumbar. Ya setiap orang punya kesalahan, punya aib, punya keburukan. Iya. Tapi kalau sadar itu kesalahan, keburukan, ya, kekurangan, disembunyikan. Jangan ditampakkan kepada orang. Apalagi perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Dan apalagi dia ini disebut ustadz, dijadikan qudwah, dijadikan teladan. Apalagi membawa nama dakwah sunnah. Ya. Jadi ya hemat kami sebenarnya kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan yang ini sampai ke Ustadz Riyad Bajri, ya. Lebih baik Ustadz Riyad Bajri ini ya menyampaikan, ya membuat klarifikasi lah, ya menyampaikan bahwa apakah benar itu beliau atau bukan. Tegas. Ya kalau bukan khalas, ya. Berarti sudah,
Ya, kita yang membuat konten yang menyebutkan bahwa itu Ustadz Riyad Bajri, ya kita harus mengklarifikasi, harus menjelaskan kepada umat bahwa itu bukan beliau. Ya. Tapi kalau itu beliau, seharusnya beliau menjelaskan atas dasar apa melakukan yang seperti itu. Ya. Misal beliau berpendapat itu hukumnya makruh, ya. Dan beliau pun ya seharusnya mengetahui kalau sesuatu yang makruh itu ya harus ditinggalkan sebisa mungkin. Namanya sudah makruh. Ya, makruh itu tidak disukai, dibenci. Ya, sesuatu yang dibenci ya seharusnya sudah ditinggalkan. Ya. Atau mungkin kalau sampai berpendapat haram, ya maka jelas hukumnya haram bagi beliau. Ya, antara makruh dengan haram, karena nggak mungkin kalau sampai menghalalkan ya, nggak mungkin. Ya paling berkisar antara makruh dengan haram. Ya. Dan kenapa beliau masih mengerjakan perkara tersebut? Ya seharusnya beliau sebutkan. Ya. Saya berpendapat itu makruh bahkan haram. Ya. Tapi saya pribadi belum mampu untuk meninggalkan. Ya. Dan kami beritahukan kepada jamaah, kepada kaum muslimin, jangan ikuti saya. Ya. Karena itu video sudah terlanjur tersebar. Ya, jangan ikuti saya. Sehingga ya ini tidak menjadi bahan gorengan dari orang-orang Aswaja. Karena orang-orang Aswaja ya memandang seolah-olah Ustadz Riyad Bajri ini mewakili dakwah sunnah, tapi dengan klarifikasi yang seperti itu, ya, kami berpendapat itu haram, akan tetapi kami jujur kami belum bisa meninggalkan, ya, maka itu tidak mewakili dakwah sunnah, ya, dan lebih baik kita itu mengatakan haram, meskipun kita belum bisa meninggalkan, daripada kita bersifat abu-abu, yang justru akan membuat jamaah ini ya kebingungan. Bahkan ya bukan tidak mungkin ini akan mempengaruhi orang-orang yang mengikuti dakwah sunnah yang selama ini sudah berusaha keras untuk meninggalkan, ya, akan tetapi dengan melihat ustadznya kembali mengudut, ya mereka akhirnya kembali ngudut lagi, ya karena abu-abu, nggak ada penjelasan apakah boleh atau tidak boleh. Sementara melihat orang yang diustadkan ternyata melakukan, akhirnya apa? Mereka akan mengikuti orang yang mereka tokohkan, orang yang mereka ustadkan. Dan itu bukan tidak mungkin. Tapi kalau sudah menyatakan bahwa hukumnya haram, hukumnya makruh, kemudian beliau menyampaikan bahwa jangan ikuti saya belum mampu untuk meninggalkan, maka beliau bisa berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti jejak beliau. Kalaupun ada yang kemudian masih mengikut, ya kemudian ya kembali ngudut lagi, ya itu bukan kesalahan beliau, beliau sudah berlepas diri, ya. Tapi kalau nggak jelas abu-abu seperti ini, ya orang mengikuti beliau, ya dianggap ya karena beliau ini contoh, ya dianggap oh beliau yang lebih mengerti tentang manhaj, tentang dakwah sunnah, tentang fikih dan sebagainya, ya. Dan akhirnya ini menjadi bahan gorengan ya orang-orang yang membenci dakwah sunnah. Itu dakwah sunnah katanya haram-haram, taunya mereka juga ngerjakan, nggak konsisten, ya kan seperti itu. Tapi kalau mengungkapkan alasan, ya belum mampu, ya namanya orang belum mampu, ya. Meskipun ya seharusnya mampu, ya. Orang awam saja mampu, masa sekelas ustadz nggak mampu, apalagi jelas itu ya perkara yang remeh. Meninggalkan rokok itu perkara yang remeh kaum muslimin, ya. Cuma butuh niat dan keyakinan kaum muslimin. Cuma itu. Buktinya orang berpuasa di bulan Ramadan sepanjang hari kuat kaum muslimin meninggalkan. Coba. Hanya hawa nafsu, menuruti hawa nafsu syaiton, barulah kemudian malam harinya kembali menghisab. Ya. Ya sebenarnya nggak ada yang susah, hanya meninggalkan rokok itu nggak susah kaum muslimin. Ya. Enteng. Bahkan pakai banget, entengnya pakai banget kaum muslimin, ya. Jadi lebih baik ya Ustadz Riyad Bajri menjelaskan, ya membuat video klarifikasi, ya kalau memang itu beliau ya jelaskan itu beliau, kalau bukan ya tegaskan bukan, ya. Dan jelaskan kalaupun itu beliau ya sampaikan bahwa hukumnya sebenarnya makruh dan haram, ya. Dan kenapa saya masih melakukan? Karena saya belum mampu. Insya Allah itu lebih terhormat kaum muslimin, lebih terhormat, lebih selamat. Ya akhirnya apa? Tidak diikuti sama orang.
Ya, kalaupun diikuti sama orang, berlepas diri. Ya, jadi lebih baik mengatakan sesuatu yang haram itu haram meskipun dia belum bisa meninggalkan daripada abu-abu yang akhirnya menjadi alasan orang untuk mengikuti hal yang abu-abu tersebut kaum muslimin ya. Dan apalagi dampaknya kepada dakwah sunnah ini kaum muslimin ya. Kalau kita lihat ya, banyak sekali postingan-postingan yang ya menyudutkan dakwah sunnah hanya karena video ini kaum muslimin ya. Dan ya kalau jujur-jujuran sebenarnya kaum muslimin ya, ya seperti yang disampaikan di channel Harry Pras ya, sebenarnya ada, bahkan mungkin banyak kaum muslimin ya, kami juga menemui ada ya orang-orang yang mereka mengikuti dakwah sunnah ya, mereka tahu hukum rokok itu haram, tahu, mereka ya yakin juga bahwa hukum rokok itu haram ya, tapi ya mereka masih juga ya. Tapi sebagian dari mereka ya, kelebihan mereka itu kaum muslimin ya, mereka sembunyi, nggak menampakkan kepada orang, nggak menampakkan kepada orang karena itu aib, itu keburukan. Dan seharusnya seorang ustadz, kalaupun masih mengkonsumsi dan belum bisa meninggalkan, apakah itu rokok, apakah itu musik, jangan ditampakkan kepada orang. Cukup antum dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Antum mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk antum supaya antum bisa meninggalkan yang seperti itu ya. Insya Allah yang seperti itu lebih terhormat kaum muslimin ya, daripada antum ya malah membuat fitnah ya, merokok di luaran, bermusik di luaran, yang akhirnya menjadi fitnah ya, berpengaruh terhadap dakwah sunnah ya, apalagi sampai kemudian di framing bahwa itu mewakili dakwah sunnah. Ternyata orang-orang ya, yang mereka sebut salafi wahabi ternyata seperti ini loh, padahal sama sekali tidak mewakili dakwah sunnah ya, sama sekali tidak mewakili yang lain kaum muslimin ya. Itu murni kesalahan personal beliau kaum muslimin ya. Ya mudah-mudahan kaum muslimin ya, dalam waktu dekat ya, mudah-mudahan beliau membuat video klarifikasi dan penjelasan kaum muslimin ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.